قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لقمان عليه الصلاة والسلام لابنه لا تحقرن أحدا لخالقان ثيابه فإن ربك رب واحد. وقال يحيى بن معاذ حبك للفقراء من أخلاق المرسلين وإيثارك مجالستهم من علامة الصالحين وفرارك من صحبتهم من علامة المنافقين. وقال بعض الحكماء مسكين ابن آدم لو خاف من النار كما يخاف من الفقير لنجا منهما جميعا ولو رغب في الجنة كما يرغب في الغنى لفاز بهما جميعا ولو خاف الله في الباطن كما يخاف خلقه في الظاهر لسعيد في الدارين جميعا إلى آخر ما قال رضي الله عنهم. Sayyiduna Luqman Al-Hakim, beliau pernah berwasiat kepada anaknya. Kata beliau, wahai anakku, janganlah engkau meremehkan satupun orang karena fisiknya. Sesungguhnya Tuhannya dia dan Tuhanmu itu satu. Ini wasiat Sayyiduna Luqman Hakim kepada anaknya. Orang biasanya berbuat maksiat kepada Allah, bahkan sampai menandingi Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dia merasa. Minta maaf, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari menempati kedudukan Tuhan. Sebab siapapun yang menempati kedudukan Tuhan, dia akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala walaupun dia banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ya biasanya meremehkan seseorang atau dia mengambil sifat Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa lebih rapi fisiknya. Minta maaf, kadang-kadang orang kalau melihat fisik seseorang itu seandainya perawakannya kayak orang ahli maksiat, atau katakanlah dia melihat seorang yang ahli maksiat, setiap hari ia teler, setiap hari dia mabuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian timbul dalam hati kita merasa lebih baik daripada orang tersebut. Maka siapapun yang merasa lebih baik dari seseorang, walaupun memang hakikatnya ia ahli maksiat, dia hakikatnya seorang pemabuk, dan dia seorang ahli ibadah, tetap dia telah menduduki posisi Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa lebih baik daripada orang tersebut, kemudian ia meremehkan, dan dia tanpa sadar sudah mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita hamba. Apapun yang menempel terhadap diri kita, kita ahli ibadah, kita ahli zikir, kita ahli membaca Al-Quran, kita semuanya ahli semuanya, itu hakikatnya tetap kita yang seorang hina. Kita seorang hamba, seorang yang hina, nggak mampu apapun, nggak punya kelebihan. Yang punya kelebihan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kadang-kadang kita ini berbuat maksiat yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kita nggak terasa, karena kita merasa lebih pengalaman, karena kita merasa lebih pandai. Kadang-kadang kita nggak memuliakan orang yang lebih tua dari kita. Padahal minta maaf, orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, ya tadi itu karena dia merasa lebih pengalaman, karena dia merasa lebih pandai, maka kata Nabi, di antara orang tersebut adalah orang munafik. Dalam hadis ada 3 kelompok yang mana dia berhak menyandang orang munafik. Naudzubillah. Di antara 3 tersebut kata Nabi, yaitu orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua. Dan tentunya
timbulnya penyakit ini disebabkan dia merasa pandai, dia merasa lebih pengalaman, dan dia lebih merasa dari orang tersebut. Akhirnya timbul perasaan dia lebih pandai, dan dia akhirnya tidak memuliakan orang yang lebih tua darinya. Dan siapapun yang tidak memuliakan orang yang lebih tua darinya, maka kata Nabi Muhammad SAW, falaysa minna. Coba kita perhatikan iblis. Jangan sampai sifat iblis ini menempel pada kita. Iblis ini meremehkan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam baru diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Adam baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Adam diletakkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh penduduk langit diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Cuma ada satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang merasa lebih. Ada satu makhluk Allah yang merasa lebih bagus daripada Adam. Ada satu makhluk Allah yang merasa lebih mulia daripada Adam. Akhirnya dia meremehkan Nabi Adam, dan dengan sendirinya dia mengambil sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena merasa. Ketika seseorang ini merasa, berarti dia sudah menduduki posisi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang menduduki posisi Allah Subhanahu wa taala enggak peduli, walaupun dia banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ia banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ia banyak baca Quran sehari khatam 30 juz, kalau dia menduduki posisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi makhluk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul al-kibriya'u ridai wala 'azamatu izari, kata Allah, faman naza'ani anhum wahidan alqaitu fi nari wala ubali. Keagungan, kesombongan, kepandaian itu hanya milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang mengambil salah satu dari milikku, alqaitu fi nari wala ubali, akan aku lemparkan dia ke nerakaku, kata Allah Subhanahu wa taala, wala ubali, dan tidak peduli aku, walaupun banyak ibadah, walaupun banyak sedekah, walaupun setiap tahun 3 kali ia umrah, setiap tahun ia haji. Tapi kalau seseorang menduduki posisi Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau tetap akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala apabila ia belum tobat dan ia diambil rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh meremehkan satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, apapun keadaannya. Kita nggak tahu, barangkali yang kita remehkan justru itu adalah salah satu wali Allah Subhanahu wa taala yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Uwais Al-Qarani? Uwais Al-Qarani seorang yang dikenal oleh penduduk langit. Walaupun penduduk bumi mereka meremehkan Uwais Al-Qarani, mereka mengatakan Uwais Al-Qarani orang-orang yang sangat hina, tapi penduduk langit memuliakan Uwais Al-Qarani. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Umar, memerintahkan Sayyidina Ali untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarani. Maka hati-hati, maksiat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu maksiat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan timbulnya maksiat besar itu biasanya hasud. Iblis itu dia mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala, dia menduduki posisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan hasud. Kenapa hasud? Karena iblis pengen diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iblis banyak ibadah, karena iblis banyak zikir. Ketika Nabi Adam yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis enggak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diperintahkan untuk memuliakan Nabi Adam, maka timbul sifat hasud.
dan timbulnya sifat hasud, kemudian menjauh menjadi sombong. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit hati, utamanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.